Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas pesulap merah akan membongkar semua tipu-tipu orang-orang yang berkedok agama. Salah satunya nih, Pastor Andi Simon. Mari tonton video yang satu ini. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau sedang terjadi berita viral, pesulap merah ini membongkar semua tipu-tipu pelayanan kesembuhan yang berkedok agama. Seandainya pesulap merah membongkar pelayanan Pastor Andi Simon, hari-hari ini sedang viral tentang orang-orang yang berkedok agama dengan tipu-tipu melakukan mujizat. Ya, lagi viral ada pesulap merah kah dengan membongkar semua tipu-tipu orang-orang yang berkedok agama yang seolah-olah melakukan mujizat padahal itu adalah trik sulap atau tipu-tipu sembuh padahal tidak, tipu-tipu seperti ada mujizat padahal dibuat-buat. Apakah Pak Denny dan Pastor Andi Simon dalam timnya itu pernah juga dituduh sebagai orang yang berkedok agama yang tipu-tipu melakukan mujizat? Silakan Pak Denny. Ada yang dalam tanda kutip mungkin saya bisa katakan menuduh, tetapi tuduhannya itu tidak berdasar. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang lagi viral, ada suatu perkumpulan yang dikatakan menipu. Karena itu kalau ada unsur tipuan, itu berarti ada unsur nominal. Dan di dalam pelayanan Pastor Andi dan tim, baik juga dalam penggembalaan Pastor Yusa dan GHS secara umumnya, kami melayani bukan atas dasar nominal. Kami melayani karena dasar kasih Kristus. Jadi beberapa waktu yang lalu itu yang mengatakan ada tipuan, ada menjual nama Tuhan Yesus, itu terpental karena tidak ada unsur yang dikatakan itu penipuan. Maka pada saat itu kami sebagai tim melaporkan akun tersebut ke Polda Kalimantan Timur dan dia sudah memenuhi unsur karena mengatakan Pastor Andi Simon seorang penipu. Dia tidak bisa buktikan karena kalau dia bilang menjual berarti ada nominal. Nah, pada saat kami laporkan, orang itu sebenarnya sudah masuk ke dalam tahanan. Tetapi oleh karena perbuatan kasih Kristus, sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, Pastor Andi memaafkan dia dan akhirnya kasus itu sudah selesai. Oke, puji Tuhan, dia setuju diampuni karena Tuhan Yesus sendiri juga mengajarkan supaya berapa kali kita mesti mengampuni, 70 kali 7 kali dan seterusnya dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan Pak Denny tadi adalah kebenaran bahwa kalau tipu-tipu itu pasti ada nominalnya, ada materi. Tetapi di dalam pelayanan Pastor Andi Simon dan tim memang tidak pernah meminta imbalan materi dan lain sebagainya. Semua dilakukan dengan kasih dan tidak ada trik sulap, tidak ada trik tipu-tipu, tetapi hanya Tuhan Yesus yang ditinggikan, dimuliakan. Wah, luar biasa, luar biasa. Apakah penutupan itu karena ada pemikiran atau tuduhan bahwa Pastor Andi Simon pelayanannya itu kesembuhannya adalah tipu-tipu? Mengarah ke sana tidak ada keseriusan. Jadi memang ada satu titik yang mengatakan dari pihak lingkungan bahwa pelayanan ini khususnya ibadah itu belum diperbolehkan. Tetapi kita terus berdoa bahwa lingkungan yang ada
tetap Tuhan bisa ubah hati mereka sehingga persoalan yang ada bisa diredam, dan saya percaya beberapa waktu ke depan pelayanan akan dibuka kembali dan nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau sedang terjadi berita viral, pesulap merah ini membongkar semua tipu-tipu pelayanan kesembuhan yang berkedok agama. Seandainya pesulap merah membongkar pelayanan Pastor Andi Simon, pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana. Tetapi kejujuran, Justru itu Pak. kebenaran. Kalau yang tadi mungkin Pastor Oke. katakan pesulap merah akan Ya, kalau didatangkan pesulap merah pasti tidak akan ketemu ada tipu-tipu di sana, Pak Denny ya. Puji Tuhan. Yes, saya sangat percaya. Oke. Jangan-jangan nanti dia terima Tuhan Yesus. Iya. Baik teman-teman, kita sudah menyaksikan video dari hambanya Pastor Yusak Siswantoro dengan Pastor Denny yang memaparkan bahwa pesulap merah akan membongkar semua tipu-tipu orang yang berkedok agama, termasuk Pastor Andi Simon. Tapi mari dengarkan pemaparan saya. Apakah benar Pastor Andi Simon menggunakan tipu-tipu? Tonton ya sampai selesai. Nah, tuduhan yang dilontarkan selama ini kepada pelayanan Pastor Andi Simon, yaitu pelayanan dengan tipu-tipu, menurut saya tidak berdasar seperti yang dipaparkan oleh hambanya Pastor Denny. Kenapa? Kalau menggunakan tipu-tipu biasanya menggunakan tarif, imbalan ataupun uang. Nah, sejauh yang saya perhatikan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon tidak pernah meminta imbalan, tarif, uang dan sebagainya. Bahkan dalam beberapa kali beliau selalu berkata, saya memperoleh anugerah itu secara cuma-cuma. Saya pun akan melayani dengan cuma-cuma. Ya, jadi kalau sekiranya ada yang berkata pelayanan Pastor Andi Simon adalah tipu-tipu, tidak berdasar. Bahkan saya perhatikan pelayanan yang dilakukan oleh hambanya Pastor Andi Simon bahkan menjadi berkat. Ya, menolong sesama tanpa melihat suku, agama apapun, ya, yang sangat membutuhkan beliau selalu tolong, selalu bantu, bahkan didoakan. Nah, jadi pendapat-pendapat itu tidak benar, ya, tidak berdasar. Memang ada beberapa oknum ataupun teolog yang mengatakan bahwa pelayanan Pastor Andi Simon itu ya tipu-tipu gitu ya. Dasarnya karena pelayanan Pastor Andi Simon hanya menekankan kesembuhan, hari demi hari kesembuhan, bulan demi bulan kesembuhan, bahkan tahun demi tahun kesembuhan. Ya, kita ingat kembali karya Allah melalui Kristus Yesus. Ya, 2000 tahun yang lalu banyak orang yang datang kepada Yesus, mereka disembuhkan. Ya, bahkan juga rasul-rasul melakukan itu kesembuhan. Kita percaya ketika kita terima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, firman Tuhan katakan kita diberikan kuasa. Maka di dalam Yohanes 14 ayat 12 Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya sesuatu yang besar bisa terjadi kalau kita percaya kepada Yesus. Yang tidak mungkin karena di dalam Yesus ada jalan keluar. Ya, tugas kita sebagai orang percaya berdoa bagi orang yang membutuhkan, baik yang sakit, yang bergumul tengah-tengah pekerjaan, usaha, apapun tugas kita berdoa. Masalah ditolong Tuhan, disembuhkan Tuhan, itu bukan urusan kita. Urusan kita berdoa menyerahkan orang yang sakit tersebut. Sumber kesembuhan adalah Tuhan. Amin. Karena Yesus yang kita sembah, Yesus yang sama, ya. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia juru selamat dunia. Dia sumber segala sesuatu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ulasan saya. Biarlah bermanfaat. Jangan lupa diikuti terus laman Facebook Mama Keisha. Terima kasih. Shalom.